Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah dengan harapan semua yang dijanjikan kepada kita dari kebutuhan di roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi, didapatkan karena memang Dia telah memberikan julukan kalimat ini dengan kalimat syukur atau berterima kasih kepadanya, dan dengannya lah Dia pasti akan memberikan kebutuhan kita. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah secara langsung untuk diucapkan salam hormat kepadanya, dan dijanjikan langsung 10 kali tambahan rahmat dan karunia dari Sang Pencipta Allah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengejar rahmat itu, dan juga sebagai balas jasa kepada manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya semuanya untuk berkorban untuk agama ini sehingga sampai kepada kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-74. Berbuat kekufuran atau kezaliman atau kemaksiatan di daerah haram. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita mulai dulu dengan penjelasan judul. Masalah berbuat kekufuran, tentu dosa terbesar dalam Islam adalah kufur. Kufur kepada Allah SWT, dan kufur ada dua macam. Ada kufur secara total, artinya tidak diragukan lagi kekufuran orang itu. Seperti orang yang tidak mengakui Allah sama sekali, ateis, komunis. Ini kufur sudah jelas, nggak ada lagi keraguan di dalamnya. Dan memang mereka dari awal dasarnya tidak menerima Sang Pencipta Allah sebagai pencipta. Tidak ada Tuhan. Kemudian ada kufur, juga masuk dalam kekufuran, tapi mereka sebenarnya sebagian ulama mengatakan masuk dalam substansial kekufuran. Tapi tetap kufur, seperti ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka kan beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Seperti Yahudi beriman kepada Musa alaihissalam, Nasrani beriman kepada Isa alaihissalam, beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi mereka masih menolak sebagian daripada apa yang telah Allah perintahkan untuk diimani, yaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan juga mereka kufur. Juga masuk dalam istilah kufur kesyirikan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Masuk dalam istilah kekufuran. Juga dalam kurung ditulis oleh Imam Az-Zahabi kezaliman. Selain kekufuran, kezaliman. Zalim artinya mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain. Misal mengambil tanah orang lain, mengambil harta orang lain. Atau ada pekerja yang bekerja dengan dia dan dia tidak memberikan haknya. Itu kezaliman. Kemudian juga kemaksiatan secara umum. Semuanya pelanggaran agama, besar atau kecil, di wilayah haram ini dikategorikan perbuatan dosa besar. Maksudnya dosa-dosa ini kadar balasannya berat. Itu yang dimaksud. Jadi kalau misalnya dosa besar yang terjadi di luar wilayah haram, maka di wilayah haram bisa lebih besar daripada itu dari sisi hukuman. Dosa kecil di wilayah lain dan di wilayah haram, secara hukuman akan lebih besar wilayah haram. Secara hukuman. Nanti kita akan jelaskan dalilnya berhubungan dengan masalah itu. Walaupun dia masih dikategorikan dosa kecil, kalaupun dia dosa kecil di wilayah haram, tetapi hukumannya berat, hukuman besar. Saya bacakan dalilnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut dalil yang pertama adalah surah Al-Hajj ayat 25. Sebelumnya daerah haram ini ada dua yang disepakati oleh para ulama, Mekah dan Madinah. Dikenal dengan wilayah Haramain. Sebagian ulama menambahkan satu wilayah lagi, Masjid Aqsa, wilayah sekitar Aqsa. Juga diistilahkan dengan wilayah haram. Tetapi yang paling masyhur dalam pendapat ulama adalah dua, Mekah dan Madinah. Jadi kita sedang membahas berbuat kekufuran, kezaliman, kemaksiatan, ya, ini di wilayah haram. Kenapa dibahas wilayah haram? Karena wilayah yang memang dimuliakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita jelaskan insya Allah, kalau Allah mudahkan nanti, batas wilayah haram Mekah dan batas wilayah haram Madinah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 25 yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi sebagai pembukaan dalam dosa besar 74 ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Dan Masjidil Haram di Mekah yang telah kami jadikan untuk semua manusia, siapa saja mau beriman bisa, dan menjadikannya sebagai tolok ukur atau kiblat, baik yang bermukim di situ maupun dari padang pasir atau di luar pemukiman Mekah. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya, di wilayah Masjidil Haram atau wilayah haram itu sendiri, melakukan jenis kejahatan secara zalim, maka niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud dengan ancaman di sini, siapa yang ingin, baru niat, baru mau mengerjakannya, baru mengatur strateginya, berbuat kekufuran, berbuat kezaliman, menumpahkan darah, ya, mengganggu orang lain, kemaksiatan secara umum termasuk mencuri, menipu dan seterusnya, baru niat saja, ancamannya adalah nuzikhu min azabin alim. Kami akan berikan dia siksaan yang pedih. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur mengerjakan? Maka akan lebih berat daripada itu. Ini kata sebagian ulama tafsir. Lalu yang dimaksud juga di sini istilah manusia dalam surah Al-Hajj ayat 25, teman-teman sekalian, saya katakan tadi adalah orang-orang yang beriman. Karena orang musyrik, orang kafir nggak boleh masuk ke wilayah haram. Dalilnya tentu di buku kita tidak ada, tapi di surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 28 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang kafir dianggap dalam agama seperti itu. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Maksudnya tahun pembebasan kota Mekah. Setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah, nggak boleh lagi ada orang musyrik di Mekah. Wilayah haram harus keluar. Kalau di Jeddah, di kota-kota lain selain wilayah haram masih boleh. Makanya sampai sekarang pemerintah Saudi tidak mengizinkan siapapun orang non-muslim masuk ke wilayah haramain, Mekah sama Madinah. Kita kalau lagi naik mobil, mau menuju ke Madinah dari Mekah, ada tulisan di sebelah kanan jalan sebelum masuk Madinah, khusus jalan untuk orang non-muslim. Mereka keluar, gitu kan, di luar wilayah haram. Kata Allah SWT, hai orang-orang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati, bukan saja masuk, mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kalian khawatir karena mereka dikeluarkan, nanti kalian miskin, maka Allah pasti akan memberikan kepada kalian kekayaan dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ayat At-Taubah 28 ini mengerucutkan poin tentang masalah Al-Hajj, ayat Al-Hajj ayat 25. Nah, kalau teman-teman baca Al-Hajj 25, kita temukan kalimat di sini, dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia. Ada kata-kata manusia. Berarti kalau kita fahami secara umum, semua manusia boleh masuk ke wilayah haram. Tapi ternyata ulama bilang ini dibatasi dengan At-Taubah ayat 28 yang boleh masuk hanya orang beriman. Orang-orang musyrik nggak boleh sama sekali. Orang-orang musyrik tidak dibolehkan sama sekali. Tentu teman-teman sekalian, berbuat dosa-dosa ini, kekufuran, kemusyrikan, kezaliman, maksiat, di wilayah manapun tidak boleh. Dosa di sisi Allah SWT. Tapi kalau di wilayah haram lebih berat. Di wilayah haram lebih berat. Kemudian disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah hadis. Di Haji Wada Nabi SAW menyebutkan, dan hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Hakim dalam Kitabul Iman di jilid 1 nomor 59, dan Adz-Dzahabi juga menyebutkan dalam At-Talkhis. Al-Bukhari dan Muslim juga, Imam Bukhari dan Muslim tidak memakai atau tidak meriwayatkan hadis ini, tetapi dia disahihkan oleh Adz-Dzahabi dan Al-Hakim. Bunyinya dari Ubaid bin Umair dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam Haji Wada, ala inna awliya Allahil musallun
man yuqimus shalah wa yasumu ramadan wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha wa yajtanibul kaba'ira allati naha Allahu anha. Thumma inna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kaba'ir? Qala hunna tis'un asyirku billah wa qatlul mu'mini bighairi haqq was-sihr wa firaru yaumiz zahf wa aklu malil yatim wa aklu riba wa qadhful muhsanah wa uququl walidain wa istihlalul baitil harami kiblatakum. Ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kaba'ir wa yuqimus shalah wa yu'tiyaz zakah illa kana ma'an nabiyyi fi darin abwabuha masari'u atau masari'u min dhahab. Ketahuilah kata Nabi SAW, para wali Allah itu adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, wajib ataupun sunnah. Mendirikan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan membayar zakat hartanya dengan berharap pahala. Serta selain ibadah-ibadah itu, dia juga membayar zakat hartanya dan berharap, dia meninggalkan dosa-dosa besar yang telah Allah larang. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Maka beliau menjawab, dosa-dosa besar itu ada 9. Jadi kalau orang sholat, puasa, zakat, kemudian meninggalkan 9 dosa besar ini, ada jaminan bagi dia. Dia akan masuk surga. Maka seorang sahabat karena sudah dengar masalah sholat, zakat, puasa Ramadan, maka dia mau tahu dosa besar itu apa. Kata Nabi SAW 9. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu sudah bahas di dosa besar yang pertama. Menyekutukan Allah, mempartnerkan Allah dalam ibadah. Kemudian membunuh nyawa orang mukmin tanpa hak. Ini juga sudah kita bahas di dosa membunuh. Ya, kalau tidak salah dosa besar nomor 2 tentang tidak bolehnya kita membunuh secara umum, termasuk orang kafir yang tidak punya dosa atau mereka zimmi atau mu'ahad. Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau dalam perdamaian. Tapi kalau orang kafir harbi maka itu tentu kalau terjadi peperangan boleh dibunuh. Atau memang kalau terjadi pembunuhan pada mereka itu tidak ada yang salah. Ya. Tapi kalau orang mukmin tidak boleh membunuhnya, maka termasuk dosa besar. Bahkan di dosa besar nomor 2 ada ayat Al-Quran yang menyebutkan dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Kalau dia tidak sempat taubat. Sebagian ulama mengatakan selain dosa syirik dan kufur, membunuh orang mukmin ini termasuk ancamannya sangat berat. Dan sudah saya jelaskan itu tentunya. Yang ketiga sihir, juga sudah kita jelaskan ini dosa besar di awal-awal. Melarikan diri ketika perang berkecamuk, memakan harta anak yatim, memakan riba, menuduh perempuan yang baik-baik melakukan zina, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian saksi bahasan kita, menghalalkan Baitullahil Haram, kiblat kalian. Nanti saya kembali ke kalimat ini ya. Tidaklah seorang laki-laki mati, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang di antara kalian mati dan tidak pernah melakukan dosa-dosa tersebut di mana dia mendirikan sholat, membayar zakat, melainkan dia pasti bersama Nabi SAW di suatu rumah atau istana yang pintu-pintunya dari lempengan emas. Maksudnya di surga nantinya. Saksi bahasan kita teman-teman sekalian menghalalkan Baitullahil Haram. Apa maksudnya menghalalkan di sini? Melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita dengarkan hadisnya. Hadis yang sahih kata Nabi SAW, wilayah haram. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh dicabut pohonnya. Tidak boleh dibunuh hewannya. Siapa yang coba niat melakukan perbuatan-perbuatan buruk di wilayah ini atau melanggar peraturan-peraturan yang ada, maka dia akan dikenai laknat ya, Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya. Berarti memang ada larangan di sini, tidak boleh sama sekali. Kalau misalnya ada sebuah pohon yang memang darurat sekali, pohon itu mengganggu atau tumbang, ya, atau tumbuh liar sehingga memang dia harus dibersihkan, maka ini ada fatwa ulama mengkhususkannya. Kalau untuk maslahat Mekah dan masyarakatnya, maka itu masih ada pengecualian. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh sama sekali. Makanya hewan-hewan pun di sana, seperti banyaknya burung merpati di sekitar Masjid Haram, tidak ada yang ganggu. Semua wilayah haram ini tidak dibolehkan. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan 5 hewan boleh dibunuh, baik itu di haram atau di luar haram. Ini pengecualian juga. Ya, yang kata Nabi SAW, 5 hewan itu adalah
tikus, ya, kemudian burung, gagak, dalam riwayat lain dikatakan yang di dadahnya atau di punggungnya ada bulu berwarna putih, jadi hitam dengan warna putih. Kemudian anjing yang buas, kemudian kalajengking, kemudian ular. Ya. Ini 5 hewan di wilayah haram atau di luar haram kita boleh membunuhnya. Nggak ada masalah gitu. Ya. Ada riwayat lain menyebutkan masalah cecak. Ya. Tapi cecak itu sendiri. Tidak disebutkan wilayah haramnya, cuma dikatakan siapa yang membunuhnya akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha punya cambuk khusus untuk membunuh cecak. Tapi 5 hewan ini kalau ditemukan di wilayah haram boleh dibunuh. Ya. Ular, kalajengking, tikus, burung gagak, ya, terutama kalau hitam yang ada bulu warna putih di dada atau di punggungnya. Kemudian apa tadi, anjing buas, ya, kalajengking, ini semua boleh dibunuh. Wilayah haram ini teman-teman sekalian dimuliakan, dan yang paling pertama menentukan wilayah haram di Mekah adalah Ibrahim alaihissalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk itu. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Gitu kan? Maka tersebutkanlah wilayah haram tersebut. Khusus wilayah haram Mekah teman-teman sekalian. Maaf, saya mulai dulu ya dari Mekah saja. Khusus wilayah haram Mekah, maka itu sudah turun-temurun penduduk Mekah mewarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi patokan-patokan wilayah haram sudah ada dari dulu. Dan zaman dulu sampai zaman Nabi SAW, dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu tandanya cuma dari tombak. Tombak yang dikasih bendera, kalau itu adalah wilayah haram. Dan sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah, terdapat sekitar 940 sekian ya, bendera tanda wilayah haram. Kalau teman-teman membaca kisah tentang kesepakatan Hudaybiyah, itu pas muslimin berkemah di sebelah tombak tanda haram. Yang pada saat Nabi SAW mau masuk ke Mekah, kemudian unta Nabi duduk. Kalau mereka masuk ke wilayah haram, orang-orang Quraisy tidak mungkin menyerang mereka. Tapi unta Nabi SAW duduk di kesepakatan Hudaybiyah itu. Lalu para sahabat coba mendirikan, mendorong, tidak mau untahnya Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia telah tertimpa keburukan unta ini. Kenapa dia nggak mau berdiri? Kita kalau masuk wilayah haram, Quraisy tidak akan tahan kita. Maka kata Nabi SAW, tidak. Yang telah membuat dia duduk di sini adalah yang telah membuat pasukan gajah atau gajahnya Abraha tidak mau menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun SAW menyuruh muslimin berkemah di luar wilayah haram. Tentu waktu orang-orang Mekah mendengarkan Nabi SAW keluar dari Madinah dengan 1.400 orang menuju ke Mekah, maka mereka keluar dengan 3.000 pasukan menghadang, tidak boleh masuk. Apalagi mereka baru selesai peperangan, perang Ahzab, yang dimana Quraisy terkalahkan waktu itu. Maka orang Quraisy pun kaget waktu datang ke wilayah dekat perbatasan haram, kok masih ada muslimin kenapa nggak masuk? Maka akhirnya terjadilah negosiasi, tentu kisahnya panjang, dikenal dengan kesepakatan Hudaybiyah. Teman-teman bisa kembali ke kajian sirah yang sudah kami sampaikan berhubungan dengan masalah itu. Yang jelas di zaman Nabi SAW sampai pembebasan kota Mekah ada sekitar 900 sekian tanda sebagaimana ditulis oleh para ahli sejarah. Dan sekarang ini, di hari kita sekarang, itu kurang lebih ada 1048 tanda. Di antaranya terdiri dari gapura-gapura kecil. Ya. Dan ada juga yang dibuat besar. Kalau pintu masuk dari Jeddah ke Mekah, maka itu dikasih agak besar. Tapi kalau perbatasan-perbatasan antara Mekah dengan wilayah-wilayah tertentu, ya, itu maka dikasih gapura-gapura saja. Wilayah haram cukup luas, sekitar 550 km di Mekah, ya, wilayah haram. Dan kata Nabi SAW, Ka'bah adalah kiblat, arah kiblat bagi orang yang sholat di situ. Masjid Haram adalah wilayah orang yang sholat di sekitar Mekah. Tolok ukurnya, kalau dia tidak bisa menghadap Ka'bah pas, dia bisa menghadap ke Masjidil Haram. Dan wilayah haram secara keseluruhan adalah kiblat seluruh dunia. Jadi kalau kita dari Indonesia, kita arahkan ke arah kiblat. Tapi yang jadi tolok ukur, kalau bisa pas Ka'bah, alhamdulillah. Kayak sekarang banyak alat-alat yang canggih. Tapi kalau tidak, wilayah haram sudah cukup untuk menjadi tolok ukur kiblat.
Juga ulama mengatakan dari hadis Nabi SAW, sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu 1000 dibandingkan tempat lain kecuali Masjidil Haram. Karena dia diberikan ganjaran oleh Allah 100.000. Dalam hadis lain, sholat di Masjidil Haram 100.000, sholat di masjidku ini 1000, dan sholat di Masjid Aqsa 500 ya. Ada riwayat lain cuma cukup sampai Masjid Nabawi 1000. Ini wilayah haram dan lokasi di sekitarnya atau haram itu sendiri di Masjid Haram Ka'bah dan seluruh lokasi di sebelahnya namanya wilayah haram. Tentu ada sekarang ahli sejarah menulis kilometer-kilometernya. Dari arah barat sekian kilometer, dari arah timur sekian kilometer gitu kan. Dari arah utara, dari arah selatan, ini semua disebutkan kilometer-kilometernya. Rata-rata sekitar 22 kilometer, 16 kilometer. Intinya kalau digabung semuanya sekitar 550 kilometer jaraknya. Teman-teman kalau lagi umroh, Allah takdirkan lagi haji atau masuk wilayah haram, hati-hati. Karena orang niat saja keburukan sudah cukup diancam tadi dengan surah Al-Hajj ayat 25, azab yang pedih, apalagi kalau sampai melakukannya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam salah satu kejadian tanda-tanda hari kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai keluar seseorang di Jazirah Arab yang akan menghalalkan keharamannya haram Mekah. Dan itu terjadi. Di pemerintahan Saudi, sebagian ulama menyebutkan itu terjadi. Tapi saya kurang ingat, antara tahun 60-an, 1960 atau 50-an itu pernah terjadi, ada satu kelompok Arab Badui yang datang kemudian mau merebut pemerintahan Saudi, lalu kemudian menumpahkan darah di wilayah haram. Gitu kan? Maka sebagian besar ulama mengatakan ini orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tentu setelah itu dia dihukum, terkalahkan kemudian dihukum, dikisos ya. Karena memang dia sudah membuat kerusakan di wilayah haram. Ada sebagian yang menyebutkan yang dimaksud dengan Nabi SAW ini adalah perilaku Qaramitah. Qaramitah ini kelompok Syiah ya. Pernah mereka datang ke Mekah lalu membunuh, menyerang masyarakat Mekah lalu mengambil Hajar Aswad. Sehingga mereka Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah sekian ratus tahun gitu. Nanti baru dikembalikan dari wilayah Khurasan atau Irak atau Iran dikembalikan ke Mekah setelah itu. Itu pun sudah banyak yang pecah dari utuhnya tadinya jadi pecah. Dulu salah satu dosen kami mengatakan waktu menjelaskan masalah Hajar Aswad ini, coba kalau lagi cium Hajar Aswad perhatikan di situ akan ada serpian-serpian batu. Nah serpian batu itu adalah serpian aslinya Hajar Aswad yang akhirnya disatukan berbentuk seperti sekarang. Awalnya utuh semua tapi pernah pecah waktu diambil oleh orang-orang Qaramitah ini. Dan ini juga kata sebagian ulama makna daripada hadis Nabi SAW tanda-tanda hari kiamat adalah perbuatan itu. Tapi Allahu alam yang mana yang memang Allah inginkan, apakah perjanjian Qaramitah itu atau kejadian orang dari warga negara Saudi yang pernah membuat kekacauan sehingga dikisos. Dan ini juga termasuk yang disebutkan wilayah haram. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, nanti setelah saya sebutkan ini baru saya akan sebutkan masalah Madinah. Nabi SAW bersabda, Inna a'dan nasi ala Allahi man qatala fil haram, au qatala ghaira qatili, au qatala biduhulil jahiliyah. Sesungguhnya orang yang paling zalim terhadap Allah adalah orang yang melakukan pembunuhan di daerah haram. Artinya dia sengaja mau membunuh orang. Dan keluar dari perkataan ini, kalau orang dihukum kisos, itu enggak masuk dalam ini karena pelanggaran. Kalau kisos boleh di wilayah haram. Makanya kisos di Masjid Nabawi itu di dekat Masjid Nabawi. Dan dari zaman Nabi SAW, orang bahkan dirajam dekat Masjid Nabi SAW, ada yang dikisos, potong tangan, dipenggal, itu semua di wilayah haram. Di Mekah pun begitu terjadi. Gitu. Tapi kalau selain daripada ini pembunuhan secara umum, orang jahat memang mau membunuh, maka itu yang dimaksud dalam ancaman ini. Sesungguhnya orang yang paling zalim, artinya orang yang paling menyusahkan dirinya karena beratnya siksaan yang akan dia terima, adalah terhadap orang yang paling zalim terhadap Allah, adalah orang yang melakukan pembunuhan di daerah haram, atau membunuh orang yang bukan pembunuhnya, atau membunuh karena balas dendam jahiliyah. Kesimpulannya tidak boleh membunuh, kecuali yang berhubungan dengan perintah syar'i, yaitu orang yang dikisos ya. Pernah sekali terjadi waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, beliau mengatakan
jangan ada yang membunuh, jangan ada yang menyerang. Masuklah ke Mekah dengan tenang, kecuali 10 orang. 10 orang ini kalian dapat dimanapun mereka, maka hukum semuanya. Walaupun mereka bergantung pada kiswahnya Ka'bah, bunuh semuanya. Maka Nabi SAW sebutlah satu persatu orang-orang ini. Termasuk Hindun, ya, istri Abu Sufyan, tapi nanti akhirnya masuk Islam. Termasuk yang membunuh Hamzah, ya. Termasuk ada beberapa orang nanti insya Allah, ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di sirah, dan bagaimana di antara mereka ada yang terbunuh. Kalau salah dari 10 itu 3 terbunuh, sisanya masuk Islam. Dan Nabi SAW memaafkan mereka. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya wilayah haram ini terharamkan kecuali hari ini. Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya untukku, ya, untuk menghukum orang-orang yang sudah diperintahkan untuk dibunuh. Setelah itu kembali haramnya, kata Nabi SAW, sampai menjelang hari kiamat. Jadi di sini sebagian ulama menarik dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya yang saya baru bacakan tadi, masalah membunuh ini. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad di jilid 2 nomor 179, 187, 207. Ini semuanya ulama menarik sebuah hukum syar'i yang lain. Kalau apapun yang tertuju kepada hal yang membawa kepada kematian, baik itu menggunakan obat atau membuat kerusakan sehingga orang lain kena sesuatu yang bisa membawa dia pada kematian, seperti narkotika, ya, narkotika atau apalah, atau mungkin dia cuma niat mau mencelakakan saja, menaruh sesuatu batu yang tajam atau apalah paku, kemudian orang yang dia jadikan target tabrakan, dia tidak niat membunuh tapi dia ingin mencelakakan, ini juga sudah masuk kepada ancaman-ancaman yang ada tadi. Nabi SAW juga teman-teman sekalian menyebutkan haramnya Madinah, dan beliau mengatakan dalam hadis tadi sudah saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Ibrahim mengharamkan Mekah, maka aku pun mengharamkan Madinah. Kalau Madinah wilayahnya lebih besar daripada Mekah secara luas haramnya, ya. Madinah totalnya semua sekitar 22.000 kilometer, ya. Kalau tepatnya itu 22 kilometer, 22,176. Kalau Mekah tadi cuma 550 kilometer, ya, semua totalnya. Jadi Madinah lebih luas. Tentu juga ada wilayah timur, barat, utara, dan kalau kita keliling di Madinah, satu waktu kalau teman-teman datangi Madinah, bisa minta ke mutawifnya, bayar mobil ekstra di luar daripada travel, minta keliling. Sekarang pemerintah Saudi sudah buat jalan lingkar Madinah dalam lingkar Mekah. Kita kalau lewati itu mengelilingi kota Madinah, dan itu adalah wilayah perbatasan wilayah haram. Jadi pada saat kita keliling kita akan lihat ini batasnya, ada tiang-tiangnya, sana lewat lagi ada batasnya. Jadi kita mengetahui wilayah itu. Juga wilayah haram ini teman-teman sekalian, baik Mekah maupun Madinah, adalah wilayah yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Yang kita tahu pada hari kiamat, ya. Jadi lebih tepatnya sebenarnya bukan kotanya, bukan wilayahnya, bukan kotanya tapi wilayah haramnya. Ya, bukan kotanya tapi wilayah haramnya. Kata sebagian ulama berhubungan dengan masalah tidak masuknya Dajjal nanti pada hari kiamat nanti. Kesimpulan daripada bahasan kita teman-teman sekalian, perbuatan dosa semuanya haram dalam agama Islam, kecil ataupun besar, dan semuanya berefek kepada seseorang, apapun sifatnya itu. Bahkan dosa-dosa yang tidak sengaja pun dilakukan, maka bisa saja berefek hukuman dari Allah SWT untuk membersihkannya. Karena seperti dosa itu seperti segelas racun, kita minum dalam kondisi sadar atau tidak sadar, tetap berefek dan kita harus membersihkannya. Sama juga dengan hadis Nabi SAW, bagaimana diterimanya doa seseorang yang bajunya kotor, tidak ada alas kaki, rambutnya penuh dengan debu, sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Kata sebagian ulama hadis, ini dia sengaja makan atau minum dan pakaian haram atau tidak sengaja. Makanya seorang muslim harus hati-hati. Tetap ada konsekuensi daripada hukuman. Tetapi hukuman orang yang tahu lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Makanya ada pembersihan dosa harian, kan. Kalau kita wudhu bersih dosanya, kalau kita berbuat ibadah apa saja dibersihkan dosa. Karena dosa-dosa yang tidak disengaja pun ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikerjakan di wilayah haram lebih berat. Saya kasih contoh-contohnya. Saya temukan ada beberapa travel kita, semoga Allah berikan hidayah. Pada saat mereka safar, mereka tidak meneliti orang yang berangkat ini mahram atau bukan. Ya.
Sehingga dibuatlah mahram palsu. Misal, supaya si perempuan ini bisa berangkat. Tanpa mereka sadari, karena dianggap mahramnya, waktu antri di imigrasi biasanya harus bersebelahan. Tanpa disadari oleh travel, mungkin dia tidak sampai ke sana pikirannya, tapi dia tidak sadari ternyata orang ini jadi kenalan. Terjadilah pacaran, karena dianggap mahram. Dosa ini. Berarti mereka berdosa dengan perbuatannya, berdosa juga travel yang menyiapkannya. Selain memang itu data palsu, kebohongan, tambah lagi di wilayah haram terjadi ini. Karena kan dia bukan cuma di Indonesia, dia juga masuk ke wilayah haram. Ini bahaya sekali, hati-hati. Walaupun seseorang di antara kita misalnya pada saat lagi umroh atau haji, sempat mungkin terbuka kecenderungan dengan seseorang lawan jenisnya, dia tidak boleh buka pintu maksiat. Kalau dia mau menikah itu menikah, beda, gitu kan? Itu beda. Sebagaimana juga kayaknya sudah seperti biasa saja, orang berangkat ke Eropa, orang berangkat ke negara-negara non-muslim, bukan dengan mahramnya. Dia dengan pacarnya ke Singapura, dia dengan kemana, sama. Dan itu ditarik dalam umroh. Pergi ke Mekah gitu. Saya pernah pulang dari umroh di satu pesawat, ada satu travel duduk tidak jauh dari duduk jemaah kami. Kemudian yang tadinya perempuannya ini banyak pakai jilbab, buka jilbab. Di belakang ini ngobrol dari bahasa, karena ini pakai bahasa Indonesia kita mengerti ya. Terdengar pembicaraan mereka. Ini jelas-jelas dari bahasanya bukan mahram ini. Dari bahasa-bahasa mereka ucapkan ini bukan mahram. Bagaimana bisa mereka pada saat masuk di Mekah ini, dan sudah terjadi pertemuan, jalan sama-sama, foto sama-sama, di wilayah haram semua ini. Kan gitu. Ini masuk dalam masalah dosa-dosa. Beda dosa di sana dengan dosa di luar kan gitu. Maka hukumannya lebih berat. Ini contoh saja. Banyak orang seperti itu, melakukan hal-hal yang salah. Atau mungkin dia terbiasa di Indonesia menonton sesuatu yang tidak baik. Masuk wilayah haram, nonton juga. Bukannya nonton ceramah di YouTube, tapi nonton yang tidak benar. Tapi dia tidak sadar, di hotel, dekatnya Ka'bah, dekatnya Masjid Nabawi, di wilayah haram. Dosanya beda, gitu kan. Ini contoh saja. Melihat gambar-gambar, masuk di kamar hotel, kemudian karena hotelnya pakai parabola, nonton film-film. Baru sholat, dapat pahala, ini kembali ke hotel, nonton. Padahal sebenarnya umumnya hotel-hotel di sana, kalau kita baru nyalain, baru pasangin kartunya, baru nyala lampunya, biasa langsung keluar channel Masjid Haram, channel 1 Saudi misalnya itu, channel Masjid Haram, orang kita lihat tawaf atau Masjid Nabawi. Cuma remote ada, orang pencet-pencet keluar ke sana sini karena memang parabola. Nah, ini juga termasuk, hati-hati ya. Kemudian juga banyak hal-hal teman-teman sekalian, karena kita baru interaksi dengan jemaah yang lain, maka kadang-kadang syaitan tetap menggoda walaupun di Mekah dan Madinah. Maka terjadilah goda-godaan misalnya untuk gunjing, untuk fitnah, ya. Ini ghibah orang lain, menyalahkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Hati-hati. Juga termasuk dosa-dosa yang kadang-kadang tidak disadari, ucapan kalimat yang tidak baik. Sering begitu teman-teman sekalian. Subhanallah, saya waktu haji, beberapa waktu lalu, kebetulan bergabung dengan satu travel. Kemudian ada jamaah travel yang lain, ribut waktu lagi di kemah di Mina, ribut. Ada satu jemaah jatuh, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Saya nggak tahu ceritanya apa gitu. Kebetulan waktu itu memang sempat ada ceramah-ceramah yang saya sampaikan dengan ada ustadz dari travel itu juga. Maka kami berdua partner untuk menyampaikan ceramah-ceramah. Harus ada jemaah yang datang, ustadz tadi itu yang jatuh itu, yang sakit. Orang di antara jemaah ini yang paling tidak bisa kontrol lisan orang ini. Dan subhanallah dia waktu jatuh tadi, dia mendengkur seperti mendengkurnya, sapi, gitu kan. Sapi atau kerbau dia bilang gitu. Apa kira-kira kita bisa memahami ini Ustaz? Kenapa bisa seperti ini gitu ya? Maka saya bilang, apa ada kalimat yang dia ucapkan? Kira-kira ada nggak dia ucapkan kalimat, mungkin dia menghina, mungkin dia apa? Ada Ustaz, dia sering ucapin. Jadi kalau masuk ke kamar di restoran hotel, karena prasmanan gitu kan, dan makanannya biasanya sama, hari ini sama, besok sama, lusa sama, kadang-kadang cuma berganti sedikit. Maka dia sering ucapkan, kenapa kita disiapin makan ini seperti sapi? Bukan mustahil itu, mungkin jadi doa buat dia. Ya Allah SWT datangkan cobaan itu ya. Ada paman saya menceritakan,
Tentu ini bukan berarti harus terjadi, tapi bisa saja karena berdoa buruk adalah dosa kan gitu. Atau bisa terjadi, mohon maaf, bisa terjadi. Atau bisa malah terjadi pelanggaran agama kalau dia doakan keburukan orang padahal orang itu tidak layak misalnya. Dia bilang ada satu orang tokoh masyarakat di Indonesia ini, berangkat sama dia, sama paman ini, dan paman ini saya percaya sekali Masya Allah. Beliau bilang pada saat dia tawaf sama jemaah yang lain, terus dia lihat Hajar Aswad, diceritakan sama Ustadz yang sedang membawa itu Hajar Aswad, kita sunnahnya mencium. Maka begitu dia lihat, ini bahasa paman saya ya, karena dia dengar orang ini bilang, kok kayak, maaf, kamar mandi, WC. Bahasa dia begitu. Ini kisah nyata disampaikan oleh paman saya. Setiap kali dia lihat Hajar Aswad, dia selalu ucapkan itu, kok begitu bentuknya ya? Seakan-akan dia bilang seperti bentuk WC gitu ya. Subhanallah, kata paman saya, sebelum dia pulang, dia sudah kena sakit, pusing, sakit kepala, diobati oleh dokter, bawa ke rumah sakit, tidak bisa sembuh. Satu-satunya cara supaya dia bisa sembuh, gitu kan, hilang sakit kepalanya, dia kalau cium kloset di WC. Iya, jadi dia setiap pusing, dia datang ke WC, dia mencium WC itu, baru pusingnya hilang. Kuasa Allah SWT. Jadi jangan sampai hal-hal ini terjadi. Ini kita kasih contoh-contoh supaya tidak terjadi, karena tentu bukan mustahil seseorang di antara kita melakukan perjalanan umroh atau haji ya. Karena wilayah-wilayah ini sangat luar biasa. Kita kembali kepada surah Al-Hajj tadi, ayat 25. Kalau orang baru niat saja, ya, di sini dikatakan oleh Allah, saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yurid fihi bi ilhad. Siapa yang bermaksud saja ya, melakukan ilhad, pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan agama, kecil ataupun besar, nuzikhu. Kata-kata dzaka yadzuku. Jadi kalau kita makanan, orang Arab kalau mau coba makanan, maka bahasa Arabnya itu zuk ya. Zuktu ta'am misalnya. Saya sudah mencoba mencicipi makanan. Allah menggunakan kalimat itu, kami akan rasakan buat dia azabin alim. Azab yang pedih. Ya, jadi ada di situ ya. Makanya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran teman-teman sekalian, ya. Dan kita tahu juga bahkan dalam ihram pun, kalau kita sudah berihram ya, beda kalau sudah lepas dari ihram. Dalam berihram pun, di antara hal yang dilarang adalah orang berihram tidak boleh melamar, dilamar, menikah atau menikahkan. Padahal ini ibadah loh. Padahal ini ibadah, kalau dalam ihram tidak boleh, dilarang. Kata Nabi SAW, orang yang sedang berihram, artinya dia lagi masuk di wilayah haram, lagi mau umroh, lagi mau haji, lagi dalam kondisi ihram, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh dilamar, tidak boleh melamar. Gitu. Bahkan suami istri pun dianjurkan untuk tidak berbicara yang berbau syahwat. Mereka boleh bergandengan, tapi boleh duduk bersebelahan, tapi tidak boleh bicara kode-kodean sama istrinya misalnya nanti malam ya. Diam, gak usah bicara masalah. Nanti selesai tahallul baru. Tapi ini semua kata ulama adalah bagian daripada kemuliaan terhadap ibadah umrah haji yang hanya dikerjakan di wilayah haram, di Mekah, tidak bisa yang lain gitu kan. Berarti memang di sana harus betul-betul kita menjaga semua ini teman-teman sekalian. Jadi bersihkan diri, dan sangat baik sebagian jemaah kita dari Indonesia yang berniat begitu pulang haji, pulang umrah, saya sekarang sudah harus berhijab, saya sudah harus lebih baik, saya sudah harus, itu bagus sekali. Dia tarik kebaikan-kebaikan itu dari sana. Makanya sebagian jemaah pernah bilang sama saya, Ustadz kenapa kita kalau di sini kayak rasanya dekat sekali sama akhirat, enak dan sekali ibadah gitu ya. Maka saya bilang karena di sini Bapak Ibu programnya juga ibadah. Di sini belum azan kita sudah atur program. Ini sebentar lagi azan ke masjid, kita selalu 5 waktu ke masjid, jaga sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, baca Al-Quran. Program kita ibadah. Kita masuk pasar nggak ada musik, perempuan semua pakai hijab. Gak ada celah dosanya gitu kan. Artinya bisa saja terjadi pelanggaran, tapi memang itu yang membuat kita akhirnya terjaga. Kalau ini kita bisa jaga juga di Indonesia, insya Allah akan sangat baik. Insya Allah akan sangat baik. Allahu alam. Ini bahasan kita insya Allah. Kita akan buka pertanyaan seperti biasa setelah sholat isya. Namun kemungkinan insya Allah ya, ini kemungkinan saya lagi meminta kepada salah satu Syekh Abdul Aziz. Semoga Allah jaga beliau, salah satu orang yang dijadikan sebagai rujukan di Saudi. Beliau mendatangi Indonesia kebetulan karena diamanahkan oleh guru saya, Dr. Saleh Suhaimi dari Madinah. Beliau menelpon saya langsung mengatakan ini ada sahabat dekat saya dari Qasim,
dan beliau salah satu rujukan ulama di sana. Tolong Khalid, ada hajat dia di Indonesia, dibantu. Beliau sudah 2-3 hari sini dan saya minta tadi kepada teman-teman tim untuk membawa beliau ke masjid ini. Kalau beliau sudah tiba, insya Allah nanti setelah sedikit pertanyaan ba'da Isya, saya akan minta beliau untuk menyampaikan wasiatnya kepada kita semua. Minimal antum bisa mendengarkan langsung dari lisan syekh atau ulama ini insya Allah. Mungkin ada yang kita bisa ambil manfaat secara keimanan dan saya coba terjemahkan semampu saya tentunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beberapa pertanyaan sudah masuk di sini, ikhwan dan akhwat sekalian, tapi karena beliau sudah datang, maka saya melihat lebih baik kita dahulukan beliau, karena sudah datang jauh-jauh, meluangkan waktu ke masjid kita ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Namanya Syekh Abdul Aziz Al-Khalifi, Syekh Al-Khalifi. Beliau tinggal di wilayah Qasim. Kegiatan sehari-hari tentu ada penunjukan resmi dari pemerintah Saudi untuk jadi imam dan khatib di masjid. Dan beliau setiap bulan Sya'ban sampai akhir Ramadan itu selalu berada di Mekah untuk menjawab fatwa-fatwa berhubungan dengan masalah, tentu bergabung dengan masyayikh yang lain ya, para jemaah haji dan umrah. Begitu juga di musim haji beliau bersama Tawiyah Syekh Mak. Iya, jadi memang ada dibentuk oleh pemerintahan Saudi namanya Tawiyah. Itu biasanya yang dianggap sudah kapabilitasnya cukup, maka mereka hadir, dipanggil oleh kerajaan Saudi untuk ke Mekah sehingga bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaah haji dan umrah. Kurang lebih seperti itu. Dan usia beliau sudah 60 tahun. Dan mungkin di Indonesia sekitar 18 hari. Sekarang sudah berjalan sekitar 3 hari saja. Dan saya belum mengenal beliau sebelumnya. Saya hanya mengenal beliau dari orang yang sudah saya sangat kenal. Salah satu ulama di Madinah, Dr. Shalih Suhaimi, yang merekomendasikan agar saya membantu beliau. Maka karena ada di sini kesempatan, maka kita coba mengambil manfaat. Fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Innaka 'ala dhalika qadir wa bil ijabati jadir. Thumma amma ba'd. فإني أحس بالغبطة والسرور والفرح والاستبشار برؤية هذه الوجوه الإيمانية الطيبة، وأهنئ الجميع بشيخهم الشيخ خالد على تولي تعليمهم وتدريسهم وتوجيههم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، فالزموا غرزه واستفيدوا من علمه. Setelah beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi SAW, beliau berdoa semoga saja Allah memberikan manfaat dan menjadikan manfaat ilmu yang pernah kita pelajari dan akan kita pelajari, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, serta beberapa poin yang beliau minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Kemudian beliau mengatakan, saya sangat gembira bisa hadir di depan ikhwan dan akhwat sekalian dengan melihat wajah-wajah yang terlihat ada cahaya keimanan insyaAllah. Dan saya juga, ini bahasa beliau tadi, memotivasi kepada jemaah untuk tetap fokus belajar ya, dan mengambil ilmu yang benar ya, sehingga bisa bermanfaat. Tentu tadi dia sempat menyebutkan nama saya, mungkin karena beliau kenal saja. Maka itu yang dikatakan untuk mengambil ilmu dari ustadz yang sedang mengajar. والحقيقة بحكم عملي في التوعية بالحج والعمرة وجدت أن الإخوة الأندونيسيين في الحج من أفضل الحجاج تنظيما وترتيبا ومحبة للخير ورغبة في معرفة الحق.
Dia bilang selama saya bekerja di Tau'iyah, tempat memberikan fatwa tadi, biasanya disebarkan para masyayikh di Saudi, terutama di musim haji. Dia bilang yang paling banyak saya temukan jemaah haji yang paling tertib, yang paling baik, dan memang orang-orangnya bisa diberikan penilaian yang positif, itu adalah jemaah haji Indonesia. Tafadhal Syekh. ثم نهنئكم كذلك في مثل هذه الجلسات الإيمانية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، مجالس الذكر. ولله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا: هلموا إلى حاجتكم. فهنيئا لكم بهذه المجالس، وأوصيكم بالعض عليها بالنواجذ والحرص على حضورها والتمسك بها، فهي الطريق بإذن الله إلى الجنة. Beliau mengatakan juga yang dia ingin sampaikan dalam pembukaan ini adalah menyampaikan berita gembira kepada kita semua karena menghadiri majelis imaniyah seperti ini, karena memang banyak sekali hadis Nabi SAW yang memotivasi untuk majelis ilmu. Di antaranya adalah kalau kalian melewati taman dari taman surga maka mampirlah. Dan waktu ditanya, ya Rasulullah, apa itu taman dari taman surga? Maka kata Nabi SAW, majelis zikir atau majelis ilmu. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan puncaknya adalah majelis ilmu, sehingga mempelajari apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya dan Rasul dari sunnahnya. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, terjemahannya saja langsung, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berterbangan untuk mencari majelis-majelis ilmu itu. Dan kalau mereka menemukan, maka mereka saling memanggil satu sama yang lain sehingga memenuhi majelis tersebut, dan mereka bersambung satu sama yang lain sampai ke langit. Maka beliau mengatakan, saya menyampaikan berita gembira kepada antum semuanya, bahwasanya ini adalah sebuah majelis yang baik, harusnya selalu dijaga dan juga dipegang walaupun dengan gigi geraham, karena ini adalah jalan menuju ke surga. ثم أرى غالب من أمامي من الشباب، وهذا شيء مفرح وشيء تطمئن إليه النفس والقلب. فهناك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. فلا شك أن الشاب إذا تغلب على دوافع الشر ونوازعه في فترة شبابه وسلك الصراط المستقيم، فهذا دلالة على طيب معدنه وقوة إيمانه، فاستحق أن يظله الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذلك أن الشمس في يوم القيامة تدنى من الخلائق حتى تكون كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي: فوالله ما أدري ماذا يراد بالميل، أهو مسافة الأرض أم الذي تكحل به العين؟ وعلى كل فحرارة الشمس وهي تبعد ملايين الكيلوات عنا شديدة، فما بالك إذا قربت فتصهر الناس صهرا. اختص الله سبحانه وتعالى 7 أصناف من ضمنهم شاب نشأ في عبادة الله. فاحرص أخي الشاب ألا تفوتك هذه الفرصة العظيمة. Beliau mengatakan, saya lihat di hadapan saya mayoritas yang hadir ini adalah anak-anak muda. Berarti yang sudah tua ini dapat rekomendasi ya. Dan ini kata beliau adalah berita gembira. Saya sangat gembira melihat kejadian ini, karena memang kalau orang dalam kondisi masih muda dan mengalihkan
potensi-potensi mudahnya itu pada ketaatan kepada Allah, justru itu tanda keimanan. Dan itu hal yang sangat menggembirakan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis beliau yang sahih, ada 7 golongan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya di hari kiamat nanti. Salah satu dari 7 itu adalah seorang anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan Allah SWT, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan pada hari kiamat nanti, kalau kita mau bayangkan bagaimana kuatnya penjelasan hadis ini, orang-orang akan tertimbun atau tenggelam dengan peluhnya sendiri atau keringatnya sendiri. Dan pada saat itu tidak ada yang selamat kecuali tentu nabi-nabi keluar, orang-orang biasa kecuali 7 golongan. Dan salah satunya adalah seorang anak muda. Di mana hadis yang menjelaskan masalah tenggelam dengan peluh itu adalah berbunyi, kata Sulaim yang meriwayatkan hadis ini, sesungguhnya pada hari kiamat nanti di mahsyar, matahari itu akan dekat dengan manusia sejarak 1 mil. Maka kata Sulaim, saya tidak tahu 1 mil ini, 1 mil ukurankah jarak perjalanan yang kurang lebih 1,5 kilo, ya, atau memang dia ukuran mil yang biasa dipakai untuk celak mata. Jadi orang Arab itu kalau mau letakkan kayu atau biasanya ada alat ya seperti plastik yang disentuhkan ke celak mata lalu digoreskan ke antara 2 penutup kelopak mata. Ya. Nah ini kalau diletakkan, akan diletakkan di dekat mata, ini namanya jarak mil. Beliau mengatakan perawi hadis, saya tidak tahu yang dimaksud matahari itu adalah 1 mil jarak perjalanan yang 1,5 kilometer kurang lebih, atau yang dimaksud adalah mil orang kalau meletakkan celak ke mata. وقوله صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله هذا يشمل الذكور والإناث. Beliau mengatakan bahwasanya dan perlu digarisbawahi kalimat Nabi SAW, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah itu masuk laki-laki dan perempuan. والاستقامة بارك الله فيكم تبدأ من أمور. الأمر الأول وهو الأساس التربية الصالحة في البيت، تربية الصالحة في البيت. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه لأنه في الأصل مسلم. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى هذا المولود بأسرة طيبة مباركة تنشئه على الخير وعلى طاعة الله، فهذه من أسس الاستقامة. ثانيا المجالسة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، مثل الجليس السوء والجليس الصالح كمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. فالله الله باختيار الصحبة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، إن نسيت ذكرتك، وإن قصرت شجعتك، فمهم جدا. إذن التربية الصالحة ومن ثم الصحبة الصالحة ومن ثم الحرص على طلب العلم الشرعي، فإنه نور في هذه الحياة يجعلك تسلك الصراط المستقيم الذي من سلكه في الدنيا استمر حتى يعبر الصراط الذي على متن جهنم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونحن في الصلوات المفروضة ندعو الله 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، لأن عدد الركعات الصلاة المفروضة 17، فنحن ندعو اهدنا الصراط المستقيم. فمن سلك الصراط المستقيم في الدنيا على الكتاب والسنة يسهل عليه سلوك الصراط
غدا في الآخرة عندما ينصب على متن جهنم. Beliau mengatakan bahwasanya hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa menghabiskan dan melalui masa kita di dunia, terutama masa muda, dalam keistiqomahan, dan semoga Allah memberkahi buat antum semua itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama beliau bilang adalah at-tarbiyatus salihah, pendidikan yang baik. Dan ini tentunya sesuai dengan sabda Nabi SAW, yang saya langsung terjemahkan saja, tidak ada bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam. Nanti kedua orang tuanya, yang Yahudi menjadikannya Yahudi, yang Nasrani menjadikannya Nasrani, atau Majusi menjadikannya Majusi, Majusi penyembah api, gitu kan. Dan Nabi SAW tidak mengatakan atau mengislamkan keduanya, karena memang dasarnya orang-orang bayi lahir dalam keadaan Islam. Kalau seseorang di antara kita mendapatkan keluarganya, ayahnya, ibunya, lingkungan dia yang dia hidup, itu mendukung dia dalam masalah ini, sebuah nikmat yang sangat besar. Kalaupun tidak, dan ini maaf kalimat yang saya tambahkan untuk menguatkan terjemahan, kalaupun tidak, maka paling tidak kita yang sudah ada di majelis ilmu bisa membentuk keluarga itu nantinya. Jadi jangan lagi kelalaian-kelalaian yang terjadi, lepas. Karena pendidikan keluarga yang baik ini di atas Al-Quran dan Sunnah sangat membantu keistiqomahan. Yang kedua adalah majalis salihah, atau bagaimana kita selalu bermajlis, baik itu majelis ilmu yang baik seperti ini insyaAllah diantaranya, atau berteman dengan orang-orang yang baik. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan juga hadisnya, perumpamaan majelis yang baik dan majelis yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi. Kalau majelis yang baik, kalau kau tidak membeli, minimal lewat mencium baunya. Tapi kalau kau mampir membeli, kau akan mendapatkan yang terbaik. Dan perumpamaan majelis yang buruk adalah seperti peniup, ya, angin untuk membakar arang. Maka kalau kau lewat di depannya, minimal kau akan mencium bau busuknya. Dan kalau kau tetap maksa berdiri di depannya, maka bajumu akan terbakar dari serpian-serpian apinya. Oleh karena itu kata beliau, fokuslah saudaraku seiman untuk mencari teman-teman yang saleh. Karena itu betul-betul keselamatan. Dan fungsinya dia, kalau kamu lupa, dia mengingatkan. Kalau kamu salah, dia menasehati. Dan yang paling baik, ya, yang dikenal dengan majelis saleh adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu agama maksudnya, karena ilmu itu cahaya. Dan ilmu ini yang akan membawa kita, menyelamatkan kita melewati neraka nanti di akhirat menuju ke surga. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali dalam sehari, karena kita punya 17 rakaat yang kita harus kerjakan. Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Selalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta supaya diberikan petunjuk. Salah satu maknanya adalah supaya ada panduan dalam jiwa kita dan lingkungan kita yang bisa memandu kita nanti selalu lurus di jalan Allah, termasuk teman-teman di sini yang akhirnya akan membawa kita selamat di dunia dan di akhirat juga selamat melewati neraka menuju ke surga. ثم يحرص المسلم على أول باب للعلوم الشرعية وهو حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم هو المدخل الرئيسي للعلوم الشرعية، فهو أساسها ومنطلقها وتاجها. يحرص المسلم قدر الإمكان. وقد ورد في فضل قراءته وحفظه ما لا يخفى عليكم من الأحاديث. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي في درج الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء في الحديث: بكل حرف تقرأه من كتاب الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء كذلك في التنفير من عدم حفظ القرآن قوله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
وهذا تمثيل عجيب وعظيم. البيت الخرب يكون مأوى للهوام والسباع، والقلب الذي خلا من القرآن يكون مأوى للخطرات الشيطانية والهواجس والأفكار الرديئة. والبيت الخرب كذلك مبعث للروائح الكريهة، كذلك الذي لا يحفظ شيئا من القرآن فيكون منبعثا للكلمات السيئة والألفاظ القبيحة. فينبغي على المسلم الحرص على حفظ كتاب الله، ثم يبدأ بالمختصرات في العقيدة ويحفظها، ويجعل له نصيبا مهما من علم العبادات، لأن العبادات هذه لا بد أن تؤخذ بالتلقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. فلا بد من اتباع السنة في هذا، ولذلك لا بد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، القائل: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. Beliau mengatakan yang selanjutnya, selain daripada tadi ada pendidikan yang baik, ada juga majelis yang baik, adalah fokusnya anak-anak muda muslim ini dan kaum muslimin umum untuk menuntut ilmu syar'i. Dan dia mulai dengan mempelajari Al-Quran, baik itu bacaannya, hafalannya, mempelajari tadabburnya, karena ini adalah mahkotanya ilmu itu. Banyak orang subhanallah belajar ilmu agama tapi menjauhi Al-Quran. Tentu ini kalimat terakhir tambahan dari saya untuk melengkapkan saja. Tetapi beliau mengatakan itu adalah mahkotanya. Orang kalau menghafal Al-Quran, mempelajarinya, maka dia seperti telah menggunakan mahkota ilmu itu sendiri, mendapatkan cahaya, dan dia asas daripada ilmu syar'i. Dan sudah banyak sekali hadis yang menjelaskan dan tidak tersembunyi buat kita semua, artinya kita semua sudah sering mendengarnya. Keutamaan membaca Al-Quran diantaranya yang kata Nabi SAW akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, dikatakan kepada para pembaca Al-Quran nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, dikatakan padanya pada hari kiamat, bacalah pada saat akan masuk ke surga, dan ya, terus kamu membaca, dan setiap ayat diangkat 1 derajat sampai dia tiba di tingkat tertinggi surga, lalu dikatakan berhentilah karena ini tempat kamu sekarang. Kemudian juga sudah sangat masyhur hadis Nabi SAW yang dikatakan setiap huruf Al-Quran mendapatkan satu pahala yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan juga sebaliknya ada hadis-hadis yang datang yang mengancam justru orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak menghafalnya, seperti hadis sahih yang menjelaskan, dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat tepat di sini, perumpamaan orang yang tidak ada dalam jiwanya, hatinya Al-Quran, itu seperti rumah yang rusak. Dan kata beliau tadi dirincikan, ini perumpamaan yang sangat tepat, rumah yang rusak artinya rumah yang sudah mau roboh, tidak ada penghuninya. Ini pasti paling tidak bersarang padanya 2 hal. Yang pertama, bersarang padanya binatang-binatang dan serangga. Sehingga memang kalau setelah ditempati oleh serangga dan binatang ini sudah tidak nyaman orang untuk masuk ke dalamnya. Dan yang kedua, dia akan masuk di dalamnya atau akan mengeluarkan bau-bau yang tidak enak. Bau lembab, bau hal yang tidak enak, kotoran hewan. Dan itu diibaratkan oleh Nabi SAW untuk jiwa yang tidak memiliki Al-Quran atau tidak mempelajarinya sama sekali. Setelah Al-Quran dianjurkan tentu membaca, kata beliau, Mukhtasarat al-Aqidah, buku-buku yang membahas masalah akidah agar mengenal Allah SWT. Dan mukhtasarat artinya buku-buku ringkas, sehingga memang lebih mudah untuk dibaca gitu kan, sebelum pindah ke kitab-kitab yang besar. Dan ini tentu asas daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mempelajari ibadah. Ini fikih-fikih, dan ini harusnya memang dipelajari dengan talaqi. Artinya belajar langsung dari para orang-orang yang bisa menyampaikannya. Karena memang Nabi SAW pun menyuruh sahabat itu, sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang solat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Masalah haji dan umrah, khudu anni manasikakum, ambillah manasik dari aku. Berarti menandakan memang kita harus mengambil langsung ilmu itu. الحقيقة أنا لا أريد الإطالة، خصوصا أني أرى البعض يتثاءب
وهذا دلالة على أن الوقت صار طويلا، لكن نختم بأن ما ذكرنا يحتاج إلى شرطين، أي عمل مرهون قبوله بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لا تريد بعملك لا رياء ولا سمعة ولا محبة ثناء من الآخرين، لأن هؤلاء لن ينفعوك، وإنما تعامل مع الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، مهما كان حسنا في نظرك أو نظر الآخرين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديهم ومن نحب في الله، أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يرزقنا صحبة سنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا لنحظى بصحبته غدا في الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau bilang sebenarnya saya tidak mau memperpanjang materi karena sudah banyak yang menguap saya lihat. Saya terjemahkan apa adanya ya. Jadi kayaknya menguap ini sudah mengajak untuk menutup majelis gitu ya. Maka sebagai penutup saya mau menyampaikan saja, mengingatkan kepada teman-teman, setiap ibadah yang kita kerjakan atau amal apapun dalam agama kita, semestinya kita ikuti dengan dua syarat. Sudah masyhur syarat ini, tentunya sudah sering teman-teman dengar juga dari para asatidz, tapi ini penyampaian beliau. Yang pertama adalah ikhlas, jangan pernah riya. Hadir di majelis ilmu, sholat, puasa, apa saja ibadah, kontrol supaya jangan riya. Jangan karena mau dipuji oleh orang lain. Jangan karena pamer-pamer, hanya untuk tunjukkan kepada akh atau ukhti di sebelahnya kalau saya juga datang. Ya. Saya datang nih, kamu datang enggak? Saya baru dari sini, saya baru begini. Akhirnya cuma puji-pujian, itu merusak keikhlasan. Dan ini harus sekali dijaga. Tidak ada gunanya sama sekali kita menunggu atau mengambil pujian dari manusia. Maka berta'amullah, artinya bermuamalah, bagaimana kita fokus kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majelis ilmu, kita sholat, kita kerjakan ibadah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga sudah masyhur adalah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala sesuatunya. Karena dalam hadis yang sudah masyhur, siapa yang berbuat amal, ya artinya amal ibadah dalam agama yang tidak ada contoh dari kami, maka dia akan tertolak. Bagaimanapun indahnya dalam penilaian manusia, penilaian kita pribadi atau orang lain, tetap akan tertolak kalau tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Allah SWT sudah menyebutkan itu dalam akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi tentunya, ya, yang artinya, saya langsung terjemahkan saja. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka dia harus beramal saleh dan jangan dia menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Makna di sini beramal saleh adalah sesuai dengan panduan wahyu tentunya, karena ada kalimat setelahnya, jangan syirik dan jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi jangan sampai dirusak. Jangan sampai riya, jangan sampai tidak mengikuti contoh-contoh yang sudah ada. Dan akhirnya beliau berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kepada kita, mengaruniai kita semua keikhlasan dan istiqomah dalam agama. Dan juga Allah menggabungkan kita dengan kedua orang tua kita semuanya, dan kerabat dan orang yang kita cintai di surga. Dan juga agar kita selalu berpegang pada sunnah Nabi SAW, sehingga dengan sunnah itu kita pegangi sampai meninggal dunia, kita akan bersama baginda Nabi SAW di surga tentunya. Beliau mengulangi lagi, jadi bukan membuka ceramah lagi ya, tapi menekankan lagi. Beliau mengatakan, saya tetap mau mengulangi lagi karena ini banyak sekali yang hadir, maka mau disampaikan, saya masih terus kagum dengan jemaah haji Indonesia, dia bilang, karena adanya kepatuhan. Mereka kalau antrinya rapi dibandingkan negara lain.
Rupanya beliau tidak tahu kalau di sini kadang-kadang ada juga yang IPA. Tapi alhamdulillah sudah cukup bagus penilaian dibandingkan dengan jemaah haji yang lain gitu kan. Dan beliau rupanya tertarik menilai koper travel kita yang warna-warni. Beliau mengatakan dan saya juga tertarik dengan warna-warna yang satu warnanya gitu. Dan mereka tidak pernah keluar dari jalur patuh kalau disampaikan gitu kan. Maka itu juga satu hal yang membuat para masyayikh di Mekah kagum dengan warga Indonesia. Ya, jazakallah khair Syekh. Dia tanya kenapa antum ketawa katanya. Ana qultu lahum ya Syekh anna الشيخ ما يعرف أن هنا في كمان غير منظم. أنت قلت أنهم منظمين. فأنا قلت أن الشيخ ما يعرف أن هنا في شيء غير منظم. لا لا إن شاء الله في منظم. Ana pamit sama beliau untuk membaca beberapa pertanyaan karena sudah terlanjur masuk. Jadi beliau bilang nggak masalah. Mau saya bilang saya baca cuma 2-3 pertanyaan. Beliau bilang 100 juga nggak apa-apa. Karena dia bilang saya senang duduk bersama anak-anak muda ini. Gitu. Rupanya malam ini predikat muda bagus sekali. Nih. Semoga Ustaz dan semua majelis ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Apakah membunuh nyamuk yang menyerang kita di Mekah dan di Madinah termasuk dalam ancaman dosa besar? Tentu saja kalau hewan yang mengganggu nggak apa-apa. Tapi setahu saya di Mekah nggak ada nyamuk, ada? Allahu a'lam. Setahu saya selama ini nggak ada. Tapi kalaupun misalnya ada, maka itu tentu saja nggak ada masalah. Mau saya pastikan ke Syekh? Syekh sa'alu anil, ana takallamtu an mana an qatl hayawanat fil haram. Fasa'ala as-sa'il qal ma hukmu darbat namus? Qatl namus fil haram yajuz? Boleh, beliau bilang. Karena itu termasuk yang mengganggu ya. Pekah juga ini bertanya masalah nyamuk ya. Yang penting teman-teman sekalian jangan bunuh nyamuk dengan membakar ya. Saya sarankan untuk tidak memakai raket listrik gitu ya. Karena membakar itu ada hadis yang melarang. Kata Nabi SAW, tidak boleh membakar kecuali pemilik api. Dan dalam hadis yang lain Allah akan menyiksa orang-orang yang membakar orang lain. Jadi tidak boleh. Atau membakar ini dilarang lah ya. Intinya seperti itu. Maka lebih baik kita hindari supaya lebih aman. تبغى تقول شيء؟ نعم. كنت تبغى تقول شيء؟ لا لا. خمسة تقتل في الحل والحرم. أخبرتهما. Apakah mendoakan keburukan untuk orang lain di tanah haram, doanya akan diijabah oleh Allah? Kalau dia terzalimi, ya. Tapi ada begini opsinya teman-teman. Ada orang tidak bayar utang kita. Ya, piutang kita tidak orang itu utang dia tidak bayar. Ada orang fitnah, ada orang ghibah, ada orang segala macam. Kita punya dua opsi sekarang. Opsi pertama, antum doakan ya Allah butain matanya, ya Allah pincangin kakinya, apalah ya. Itu opsi pertama. Atau apalah antum mungkin lagi sakit hati doain orang. Itu opsi. Opsi yang lain antum bilang ya Allah berikan dia hidayah supaya dia bisa bayar utangnya. Berikan dia petunjuk. Mana yang lebih baik? Yang kedua, itu kan. Karena kalau antum yang pertama cuma sekedar dendam, Allah kasih misalnya, ya Allah matikan, mati, utangnya nggak dibayar, Hah? Benar nggak? Tapi kalau antum bilang, ya Allah berikan hidayah segala macam, lalu dia jadi baik, mungkin dengan itu akhirnya bisa jadi kita dapat pahalanya selama dia baik kan? Jadi itu sangat baik, lebih baik kita memaafkan, ya, karena kita juga memaafkan. Pernah saya jelaskan teman-teman, kalau kita memaafkan orang lain yang berbuat salah, maka kita dapat pahala, tapi dia tidak lepas dari hukuman selama dia belum minta maaf. Ya. Jadi kalau kita mau maafin orang lain, tidak usah berpikir, oh kalau saya minta maaf nanti akhirnya jadi masalah ini. Enggak. Pernah ada kisah begini teman-teman sekalian, ada satu orang sahabat, maaf, Nabi SAW berkata begini, akan masuk dari pintu ini ditunjuk Masjid Nabawi, seseorang ahli surga, besok. Ini bukan riwayat yang pernah saya sampaikan ya, kalau yang saya sampaikan itu, riwayat yang dulu di majelis kita ini akan masuk sebentar lagi ahli surga. Kalau ini tidak riwayatnya, besok akan masuk satu orang. Para sahabat nunggu nih, gitu kan. Sempat Abu Hurairah berkata pada saat itu, ya Rasulullah, ya, siapa orang yang anda maksudkan ini?
Maaf, saya ulangi kembali. Kata Nabi SAW akan masuk besok ahli surga dari sini, ditunggu oleh para sahabat. Besok datang seseorang, bajunya sobek, pakai sendal, ada yang putus talinya, penampilannya biasa sekali. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi senyum dan Nabi SAW berdiri lalu bersalaman dengan dia, lalu memeluknya. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah doain saya. Kata Nabi SAW, semoga kau menjadi ya, orang sekutuku atau orang yang dekat denganku nanti di surga Firdaus. Para sahabat cemburu dengan doa ini, luar biasa, gitu kan? Lalu kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, apa kelebihannya orang ini? Kenapa kok sampai seperti ini? Kata Nabi SAW, dadahnya lapang. Dadahnya lapang, suka maafin orang. Orang buat salah pun dimaafin. Gitu. Sampai banyak diantara ulama tabi'in, kalau ada orang yang zalim dengan dia, maka dia masuk dengan kebaikan lah. Ya. Dia masuk dengan kebaikan. Baik, begitu saja. Semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan sedang kita kerjakan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan diterima dengan kemahamurahannya dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Selalu kita doakan negara kita tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semua umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan juga di dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga semua yang menginginkan keburukan bagi Islam, Muslimin dan negara tercinta ini semuanya tipu daya mereka dikembalikan kepada diri mereka sendiri. Dan semoga semua pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah agar menjalankan amanah dan tugas mereka dengan baik sehingga mereka lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Dan ini menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana kita di majelis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.